So hari ini kita akan sedikit beda describe a songnya karena ini sekalian membahas mengenai how I grateful for sesuai sama judul lagunya. But first kita makan dulu, terus kita akan sambil masak-masak sambil ngobrol. Selamat Toro. So, seperti yang gue bilang hari ini agak capek ya. Hari ini mau bikin bingung sih sebenarnya awalnya mau bikin kue, cuman kayak capek ya, terus akhirnya bikin savory. Terus juga bikin savorynya tuh kayak bukan savory yang mudah, easy, enggak, kayak lebih sering mempersulit diri aja sih gitu. Jadi ya beginilah hidup untuk dijalani. Hari ini mau describe sedikit tentang sebuah lagu dan juga sekaligus memberikan kesan-pesan juga sih terhadap diri 26 tahun terus sekarang menuju 27 tahun, apa-apa aja yang ingin dicapai dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga nggak bosen karena ini sambil masak apa adanya dengan kesederhanaan dan suara tetangga. Oke, ini ada tepung. Aku BTW gue ngikutin resepnya, nggak tahu lah, pokoknya yang di YouTube lah banyak kok cara membuat pasta, itu gue banyak banget sih. Hari ini mau bikin kayak semacam lasagna tapi kayak rasa-rasanya mungkin gak ya gitu. Nah jadi ini aku udah siapin telur set 3 gitu. Oke, kita buat adonan pastanya sambil bercerita tentang apa-apa aja yang terjadi di 26 tahun. So far 26 tahun itu sangat amat kayak roller coaster, kayak lagi naik roller coaster beneran sih. Kayak jadi terus kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak ada momen dimana kayak gue harus bisa beradaptasi untuk lebih cepat, lebih siap menerima keadaan, mungkin kayak gitu kali ya. Terus juga di saat gempuran media sosial yang sangat amat membuat diri menjadi insecure juga, karena kayak wah gila teman-teman gue pencapaiannya udah kayak gini terus kayak gue masih begini aja gitu. Nah itu kadang suka kepikiran sih, cuman untung gak jatuh. Cuman bersyukurnya di 26 tahun ini ya ada beberapa pencapaian yang sebenarnya nggak diduga juga sih, kayak bisa pergi jalan-jalan, terus juga mendapatkan bisa mendapatkan teman-teman juga, terus juga bisa berkenalan, mendapatkan ilmu-ilmu baru juga. Masukin minyak dulu. Minyak, terus masukin. Maaf, anaknya emang agak hektik, jadi kayak panik kalau masak sedikit kayak. Terus garam. By the way ini kayak lebih masak yang sangat tidak proper. Karena namanya juga sambil ngobrol sambil masak sambil ya udah lah ya, karena juga nggak berekspek yang gimana banget juga sih gitu. Oke lanjut. Terus tadi bahas masalah hidup juga, terus juga pencapaian. Tapi ya bersyukurnya itu sih bisa pergi jalan, terus juga bisa mencapai beberapa wishlist yang sebenarnya nggak nyangka juga sih gitu bisa tercapai. Dan dapat maksudnya pekerjaan yang luar biasa, sangat menantang karena baru gitu kan, pekerjaan yang sangat amat bukan memaksa sih, tapi kayak ya menuntut diri untuk lebih bisa belajar lagi dan berkembang lagi. Kalau misalnya ditanya kayak awalnya sampai putus asa, iya karena kayak 26 tahun, oh my god, kayak yang lain udah menikah, udah punya jabatan dan lain sebagainya, terus yang kayak udah sukses, tapi kayak pasti tuh di balik semua itu pasti ada effort, ada perjuangannya gitu loh, dan kita nggak boleh asal langsung ngomong kayak gitu.
ya sama seperti buat ini, ada usahanya juga. Walaupun sebenarnya bisa beli yang instan juga sih, cuman kayak lebih menyusahkan diri kayak gitu. Terus btw ini udah cuci tangan ya, jadi bisa langsung eksekusi pakai tangan. Sebenarnya harusnya pakai meja yang tau gak sih yang gede gitu, cuman karena kayak aku main malas dah kayak gitu. Nanti pas gulung-gulungnya aja kali ya yang lebih proper. Nah jadi kayak gitulah keseharian di 26 ini. Roller coasternya itu sih, kadang seneng juga karena bisa ketemu beberapa hal yang sangat menyenangkan, tapi kadang juga yang kayak kecewa juga, mungkin karena standar diri juga sih, kayak membuat jadi kecewa. Walaupun kayak nggak sempurna banget, kayak mungkin nggak seniat orang-orang yang kayak fokus gitu, terus kayak menekuni satu hal gitu. Jujur itu sebuah kekurangan juga sih, yang mana kayak seharusnya bisa lebih fokus lagi dalam menjalani hidup. Nah ini sebenarnya sih lebih ke part olahraga ya, karena membuat ini kan harus diulenin terus-menerus nih. Terus mengingat Indonesia cuacanya sangat panas dan juga hanya ada aku dan kipas dan kesendirianku ini, jadi ya udah. Kenapa tiba-tiba masak Gal? Sebenarnya karena emang kepengen aja sih, lagi kepengen aja masak. Oh iya, terus juga membuat konten itu tidak semudah yang dibayangkan orang-orang ya. Kadang juga gue juga udah terlalu capek untuk mengerjakan pekerjaan kantor, jadi tuh kayak udahlah, konten apalah yang lewat ya udah gitu. Maksudnya nggak, ya itu sebuah kelemahan juga sih yang harus sebenarnya diimprove lagi kalau emang mau fokus di bagian content creator. Di 26 tahun ini juga bisa apa ya, sebenarnya tuh kayak sepele banget sih, kayak mengenal diri apa itu, cuman kayak sebenarnya lebih sebenarnya penting juga sih untuk mengenal diri, karena kita nggak ada yang tahu gitu loh apa yang terjadi dengan diri kita kalau misalnya kita nggak terbiasa untuk mengenal diri kita sendiri, emosional kita sendiri. Kita harus maunya tuh kayak gimana sih gitu kalau misalnya kita menghadapi seperti ini gitu. Terus juga kita gimana sih caranya kita untuk bisa bertumbuh ya, pokoknya lebih mengenal diri, terus potensi apa aja yang harus dikembangin, terus juga kiat-kiat apa aja yang harus dilakukan gitu. Ini kayak lebih kayak nyuci ya, jadi cuman harus diulenin lagi gitu. Oh iya, terus juga sebenarnya mengasah diri juga kayak sebenarnya kan agak insecure juga ya dengan penampilan fisik yang kayak kurang terlalu gimana banget gitu loh, tapi ikut kelas make up, terus juga meyakinkan diri bahwa sebenarnya bukan hanya kecantikan dari luar aja gitu, tapi dari dalam aja. Permasalahannya adalah memang bekas jerawat ini adalah sebuah tanda gitu, kayak pandemi ini tuh kayak ibaratnya jerawat tuh sebagai penanda kalau lo pernah di titik serendah itu, dan kayak jerawat-jerawat ini kadang mengganggu ya. Mungkin keadaan di sekitar memaksa untuk kayak, kamu yakin dengan muka seperti ini? Oh, jadi kayak kadang beberapa kali kayak yakin jerawatnya bisa hilang. Coba deh ke dokter. Udah usaha tapi kayak gimana ya gitu. Why people don't see the process, termasuk saya sih. Orang-orang tuh juga berkembang menjadi lebih baik gitu loh, pengen jadi lebih baik juga. Kalau nggak salah diajarnya dia balik lagi kayak wow, I'm proud to be myself. Gue juga di 26 ini juga belajar tentang art terapi juga sih, kayak akhirnya mengenal juga kayak, oh kalau gue stres kayaknya gue emang larinya ke konten atau bikin masak atau lain sebagainya, atau belajar dan lain sebagainya gitu. Tada! Coba kadang terlalu banyak nonton atau nge-follow konten masak gitu, tapi kalau nggak dipraktekin tuh kayak nihil gitu. Jadi kayak harus segera dipraktekkan agar aku menjadi cerdas dan pintar. Jangan cuma pintar hanya teori aja, iya nggak sih? Gitu. Wah, kelihatannya tidak balik kayak, kamu bisa nggak sih masak? Kita akan bikin persausan sebagainya. Ini mau buat 2 sausnya. Ada saus yang bolognese-nya, yang tomatonya, ada juga yang white gitu. Tapi kayaknya kita mau buat yang
Jadi nanti bawang putihnya itu digeprek aja dan masukin daging, masukin tomat dan lain sebagainya. Bawang putihnya gede-gede jadi kayak no need to worry. Makanya bawang putih itu kayak nggak boleh terlalu lama, jadi nggak akan lama-lama juga sih untuk ini. Jadi memang kalau di sini karena suasananya keakraban warga setempat, jadi kadang emang kadang ada suara-suara dangdut-dangdutan. Masuk. Masak bawang putihnya, habis itu masukin daging. Belum beli sesuatu tuh bertanya ya, karena sejujurnya ini karena nggak bertanya. Kita kasih garam sedikit. Oke, setelah tragedi dan lain sebagainya, akhirnya jadi juga. Akhirnya ini tomatnya udah masuk. Aku pakai tomat segar, jadi tinggal ditutup aja. Terus kita bikin saus putihnya. Nah tuh, jadi aku pakai tomat asli gitu sih. Jadi aku mau buat saus putihnya. Itu nggak sebenarnya bikin apa? Rawnya dulu, jadi pakai mentega, terus habis itu pakai tepung terigu, baru masukin susu, kayak gitu. Kayaknya nggak sempat untuk ngobrol ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung ngobrol aja. Di 27 tahun ini kayak sebenarnya nggak berekspektasi tuh boleh banget, tapi sebenarnya lebih mencoba untuk realistis aja sih, kayak oh ya udah kalau misalnya belum menikah ya sudah. Kalau misalnya yang lain jabatannya udah kayak gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya udah S2 ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih berusaha untuk memaklumi diri juga sih, kayak nggak semua ada di kontrol kita gitu. Betul, ini kayak baru pertama kali bikin sih sebenarnya. Jadi kayak agak ya udahlah ya mencoba ini, siapapun yang dapat makanan ini. Haha. Angel 27 tahun nih, mau ngapain aja nih gitu. Itu sebenarnya lebih yang kayak kontemplasi diri, terus juga lebih berusaha untuk mengerti tentang kehidupan juga, bahwa nggak semua tuh harus berjalan sesuai dengan kehendak kita, dengan kemauan kita. Terus juga lebih berusaha realistis juga gitu loh. Kalau yang tadi aku bilang, kalau misalnya orang-orang udah ada di fase itu ya udah, toh pasti juga pasti waktunya gue juga nyampe kok. Wow, broken white but konsen banget nih gue. Sebenarnya masak gini tuh kayak masak dengan bahan-bahan yang kayak lebih susah dan lain sebagainya itu kayak mimpi. Salah satu mimpi juga sih, karena kayak pengen masak dari awal prosesnya gimana, terus yang kayak memastikan bahwa makanan yang gue sajikan itu sehat, bergizi gitu. So ini tadi lihat airnya udah dan kelihatan lezat banget sih. Ya bingung ya, agak putih apa gimana, tapi kayak wow. My little baby. Tuh dia balik gini guys. Nah lihat kan, tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Nah sekarang aku mau mencoba menggulungnya menjadi adonan lasagna. Jujur pasti setiap orang punya mimpi itu pengen dikejar. Gue juga pengen gitu, dengan makanya dengan fokus mencoba bikin konten kayak kepo, terus ASMR, terus describe a song. Nah itu maksudnya supaya gue jadi terpacu juga untuk bisa belajar lagi dan lagi gitu. Ada pepatah kan juga maksudnya bilang, kalau gue nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu. Jadi menurut gue kalau gue nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi gitu. Jadi kalau gue tidak memulainya dari awal, kalau gue nggak mulai sekarang ini dengan keterbatasan dan seadanya, menurut gue kayak nggak akan jalan-jalan gitu loh. Gue akan melaluinya dengan kesia-siaan yang kayak kenapa sih gue nggak mulai dari awal dan lain sebagainya gitu. Kenapa sih gue, dan kenapa lainnya yang membuat gue malah jadi nyesel gitu. Kayak
seharusnya dan seharusnya. Caranya adalah semoga di umur yang baru ini juga gue jadi semakin konsisten juga, terus juga bisa mulai menata mimpi-mimpi juga gitu. Oh, ditanya masalah karir, jodoh dan lain sebagainya, ya pastilah semua orang kan punya mimpi yang sama juga gitu loh. Cuman nggak tahu ya, gue selalu berprasangka bahwa ya semua indah pada waktunya gitu. Gue nggak bisa juga mengatur jalan hidup rencana Tuhan. Gue mau gulung sekarang. Ya, terus di 27 ini juga gue pengen juga sih, maksudnya fokus studi lagi, belajar lagi gitu kayak. Kenapa nggak dari awal gitu? Karena sebenarnya dari awal pengen banget sih belajar lagi, kembali lagi ke habitat asalnya yaitu psikologi. Terus juga mengulang lagi masa-masa untuk belajar dan mengenal psikologi khususnya. Sebenarnya pengen juga sih belajar tentang art, karena art terapi itu kayaknya lebih sangat menyenangkan gitu untuk dipelajari. Ini kayak sangat membantu banget sih, karena kayak oh look at that. Pantesan ya harga pasta tuh mahal. Udah jadi nih yang si bumbu putihnya ini kayak gini dagingnya, terus hasilnya tara yang kita mau parut ini dulu keju. Lanjutin yang tadi ya, yang sempat udah sebenarnya kayak udah banyak terjadi nananinu cuman kayak udah skip kayak karena udah tinggal ini aja sih. Nah sekarang aku mau cerita kenapa lagu Grateful For. Sebenarnya dalam liriknya itu it's not always easy to see the good gitu. Karena gimana ya, kita bisa bersyukur kayak merasa kayak thanks God gitu, tapi di saat keadaan kita tuh baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dalam keadaan ngedown dan segala macem, keadaan insecure gitu ya, keadaan ngerasa kayak tertinggal dan lain sebagainya, itu tuh susah banget untuk kayak kita bersyukur, kayak bener-bener wah gila ini the grateful gitu. Itu susah banget jujur. Dan lagu ini justru mengingatkan kayak ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan pasti nanti semua tuh ada waktunya gitu loh. Semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan puji Tuhannya ketika ngelihat napas tilas dalam kehidupan ini, khususnya kehidupan gue selama udah mau 27 tahun ini, gue bersyukurnya ternyata apa yang gue kerjakan tuh nggak menjadi sesuatu hal yang sia-sia gitu. Karena gue pikirin kayak udahlah, kayaknya ngapain lah gue bikin ini gitu, kayak nggak ada yang akan menghargai dan lain sebagainya. Ternyata tetap bertahan gitu. Dan gue justru sangat amazing gitu dengan hal-hal yang seperti tadi. Rasa syukur sih, maksudnya kayak ya walaupun gue juga belum sempurna, doa-doa gue yang mungkin belum terjawab juga, tapi ternyata Tuhan tuh nggak melihat gue yang kayak gitu aja gitu. Kayak sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya bisa gue syukuri. Gue bisa ketemu teman-teman, keluarga yang support juga gitu, terus ketemu kalian gitu, yang gue nggak tahu nonton apa enggak, tapi I believe one day kayak bakal akan tiba waktunya untuk nampak di live video-video pertama gue buat ini gitu. Walaupun sebenarnya gue juga agak canggung ya, kayak ini baru pertama kali bikin video kayak gini, kayak gue juga tidak pede dengan kemampuan diri gue, terus juga cara ngomong dan lain sebagainya itu belum biasa aja gitu. Tapi ya nggak ada yang mustahil loh, bukan? Gitu sih sebenarnya. Dan lagu ini benar-benar menguatkan gue ketika gue benar-benar kayak ngerasa ngedown, terus yang kayak gila udah umur 27 nih, terus kayak gue masih begini-gini aja, terus gimana nih nasib gue selanjutnya gitu. Tapi ternyata nggak apa-apa, coba aja lu lihat sekeliling lu gitu, temen-temen lu dan keluarga lu dan semua hal yang bahkan nggak bisa lu doakan, tapi jawabannya itu melebihi dari itu gitu loh. Kayak lu harus bersyukur gitu, karena segala sesuatunya pasti itu bukan sesuatu hal
yang mendatangkan kecelakaan gitu. Dan gue bersyukurnya disupport sama tim yang baik juga, terus juga sama teman-teman yang baik juga. Dan gue merasa kayak ya ada sedikit rasa lega sih, karena yang gue pikir gue kayak berjalan sendiri gitu, ya gue ternyata tidak berjalan sendirian gitu. Gue bertemu dengan teman-teman dan juga link gue jadi lebih banyak, terus kayak lebih mengenal mereka satu sama lain, terus kayak lebih paham satu sama lainnya. Jadi gue kayak di situ ngerasa kayak oh ternyata gue nggak sendirian loh dalam menjalani hidup ini. Itu sih sebenarnya kenapa gue pilih lagu Grateful For itu. Dan juga ini sebagai doa juga, kayak semoga nggak cuma di tahun-tahun ini, tapi maksudnya di tahun berikutnya dan berikutnya gue tetap bisa bersyukur gitu atas apa yang sudah Tuhan berikan buat gue gitu deh. Ini kejunya kebanyakan. Oke, sekarang kita plating ya. Jadi kayak gitulah singkat ceritanya. Ini sekalian sekarang mau plating, terus habis itu sekalian aku closing dan aku akan kasih unjuk hasilnya seperti apa. Anyway, mau ngomong dulu, thank you udah nonton curhatan hati ini, dan semoga yang baik-baik terjadi dalam hidup kalian, terus juga terkhusus dengan hidup aku, dan semoga apa yang kita rencanakan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kayak gitu aja sih. Terus kalau misalnya mau ada konten describe a song lagi, boleh banget, nanti tinggal di share aja mau nge-describe lagu apa. Sebenarnya kenapa aku bikin describe a song ini, karena sebenarnya kan demen ya dengerin lagu, terus kayak representasi sebuah lagu terhadap perasaan kita tuh ketika dengerin tuh kayak beda aja gitu. Terus kayak ngerasa kira-kira kalau dibuat jadi sinematik atau dibuat jadi pengalaman dulu ya kayak ginilah gitu. Itu sih sebenarnya. Semoga grateful juga terjadi di hidup kalian. Terus juga thank you udah nonton, thank you juga yang udah buat dukung, udah setia. Mungkin kayak nonton video ini pun juga gue juga bersyukur banget kalian udah nonton video ini. Gue agak bingung nih, kayak agak kaku banget, kayak kanebo kering, cuman thank you banget. Gue gak bisa mengungkapkannya lagi, tapi semoga kalian diberi hal-hal baik dalam hidup kalian. Bye bye. It should. I know what it feels like when a smile don't feel right. But even the stress of a million cares can't cover the blessings you put everywhere. It don't take rose-colored glasses to see the gold in the madness. I just gotta take time, slow down, take a moment to see it now. The little things are what it's all about, what it's all about. I'll take a look around.